dalam ruang virtual hari ini. Sangat senang bisa berkumpul di sini dalam acara Bincang Ringan dengan tema Berwirausaha sebagai opsi penopang kehidupan bagi pilar sosial. Kolaborasi antara UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan UPT PTKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala UPT KUKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Erwin Indra Wijaja SCMAP, yang terhormat Kepala UPT PTKS Malang, Ibu Baik Lilik Sri Sumartini SKS, telah mendukung acara ini sehingga dapat terlaksana. Serta speaker pada hari ini yang saya hormati, dan tak lupa kami banggakan Pilar Sosial Provinsi Jawa Timur. Pertama-tama, saya ingin mengawali pada siang hari ini tentang wirausaha, yaitu di mana merupakan penopang penting dalam kehidupan sosial. Tentunya wirausaha menghasilkan pendapatan bagi diri mereka dan orang lain, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Nah, pada hari ini, mari kita mendiskusikan bersama para speaker pada hari ini yang cantik-cantik dan mempesona. Ibu Widya Iswara yang pertama, yaitu adalah Ibu Pramada Vita Andini SGZ MM. Beliau adalah Widya Iswara, ahli pertama UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Speaker yang kedua, Ibu Marli Yudit Kanari Merli, iya. Meril, mohon maaf, susah karena bukan ini ya Bu ya, dari Malang asli ya Bu ya. Ya mohon maaf, Ibu Meril ya Bu ya. Ibu Meril Yudit Kanari SPD M Kesos. Ya, beliau adalah Widya Iswara ahli pertama UPT PTKS Dinsos Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu-ibu cantik. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Dwi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Deg-degan juga. Iya, karena sama pilar-pilar yang nantinya akan dengan pilar-pilar sosial. Saya ingin menyapa juga peserta pada pagi siang hari ini, yaitu Pilar Sosial Provinsi Jawa Timur. Mungkin bisa tap love di chatnya. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Hari ini masih bersemangat ya Bu ya? Semangat banget. Semangat banget ya. Karena ini nanti kita akan melihat nih bagaimana sih wirausaha itu bisa menjadi penopang hidup pilar sosial seperti itu. Nah, mungkin saya dan juga audiens yang lainnya, kecuali pilar sosialnya sendiri, ini bagaimana sih Bu? Apa yang dimaksud dengan pilar sosial sendiri dan fungsi dari pilar sosial yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur? Silakan Ibu Merli. Ya. Meril. Assalamualaikum sebelumnya. Jadi Mbak Dwi, Mbak Dwi, maaf. Iya, nggak apa-apa. Mbak Dwi, jadi pilar sosial itu adalah relawan sosial yang memang tugasnya membantu pekerjaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat grassroots ya. Jadi memang mereka yang ke lapangan membantu, misalnya ada permasalahan dimulai dari bencana bisa, untuk anak terlantar, lansia terlantar, dan berbagai macam permasalahan sosial yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi pilar sosial sendiri adalah tenaga mungkin yang mendampingi ya Bu ya. Iya, pendamping yang memang langsung terjun pada saat ada kendala-kendala terkait dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Betul. Iya. Baik. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Widya Iswara yang langsung menguasai kewirausahaan nih Bu. Terkait dengan bagaimana nih, apa yang harus dipersiapkan sendiri Bu untuk pilar sosial agar dapat menjadi wirausaha. Karena kan tadi apabila digarisbawahi ketika terjun itu kan berarti dalam dirinya itu ada jiwa sosial yang sangat tinggi ya Ibu Merlin ya. Ya, bagaimana Ibu Vita? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dwi.
untuk mempersiapkan wirausaha gitu ya, ada memang beberapa aspek yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah SDM gitu. Kita kalau mau berwirausaha gitu ya, SDM-nya itu nanti siapa gitu ya? Ataukah kita nanti akan memanage usaha itu sendiri, atau nanti kita akan dibantu dengan keluarga, atau mungkin dibantu oleh kerabat, teman gitu ya, rekan terdekat gitu ya. Lalu selain SDM, ada juga yang perlu dipertimbangkan adalah dalam hal finansial dan juga operasionalnya. Gitu. Nah, nanti kita gimana ya dalam hal mau berwirausaha gitu? Modalnya dari mana nih gitu? Apakah kita dari modal kita sendiri atau kita nanti akan mendapatkan tambahan dana mungkin ya? Biasanya kalau yang untuk yang masih muda-muda mungkin ada tambahan dana dari orang tua gitu ya, atau mungkin dari rekan-rekan yang bergabung di dalam komunitas itu. Oke, kita bareng aja, nanti tinggal tambahan dananya untuk pembiayaannya, kita mulai usaha kayak gitu. Terus operasionalnya ini mau gimana nih kita manage-nya gitu, siapa nanti yang akan memproduksi untuk produk tersebut gitu. Dan tak lupa lagi yang paling penting adalah marketing. Kalau kita sudah ada produk tapi marketingnya itu kita belum ada ide, belum ada rencana, kita mau memasarkan lewat apa, lewat online, lewat offline gitu ya. Jadi memang itu beberapa aspek yang memang perlu dipertimbangkan dari SDM, finansial, operasional, dan juga marketing gitu. Baik. Jadi ada 4 nih ya Bu Ya, yang betul. paling kita tarik marketing Bu. Saya ingin bertanya kepada Bu Merlin terkait dengan pilar sosial ini. Apakah boleh ketika terjun ke masyarakat itu juga dapat mempromosikan, semisal memang sudah memiliki barang-barang yang mereka perjualbelikan Bu, atau misalkan memang harus fokus nih kepada tujuan dari pilar sosial tersebut? Mungkin untuk sebagai etikanya bisa dipisah ya. Iya. Kalau misalnya dia lagi di lapangan membantu klien gitu ya, dia fokus untuk ke kegiatan sosial itu. Iya. Untuk produknya dia mungkin bisa dengan promosi ke lingkungannya, ke sesama pilar-pilar atau ke tempat dia tinggal gitu, tempat dia bekerja, dia bisa melakukan itu. Cuma kalau misalnya digabung mungkin secara tidak bisa etika ya, kurang ini ya Bu ya. Jadi maksudnya pilar sosial sendiri ketika dalam berwirausaha itu juga harus mengerti etika dalam berwirausaha ya Bu ya, dan juga etika dalam bekerja sebagai pilar sosial sendiri. Iya, Karena kan betul. memang apabila misalkan nanti terlalu wirausaha banget nih, malah dianya betul. ini ya Bu ya, apa Betul. jadi Jadi mindsetnya dikesampingkan ya. dikesampingkan Iya. seperti Iya. itu. Iya, nanti takutnya malah rancu gitu Iya, ya. betul. Dia ini lagi berbisnis, lagi berusaha, lagi promosi, Iya. atau dia lagi membantu Lagi klien membantu gitu. klien, iya. Maka dari itu di sini kita ingin meluruskan nih Bu, maksudnya itu katanya wirausaha untuk penopang pilar sosial nih, tetapi yang dimaksud adalah kita harus paham terlebih dahulu bahwa etika pekerjaan dan etika berwirausaha itu harus sangat dikuasai, seperti itu ya Bu ya. Baik, saya ingin bertanya Bu terkait dengan usaha salah satu hal yang dilakukan oleh UPT PTKS Dinsos ini untuk mengajak para pilar sosial untuk berwirausaha itu sudah sejauh mana Bu? Atau seperti apa mungkin kegiatan yang dilakukan? Mungkin saya sharing sedikit, seperti tahun lalu Iya. di UPT kami ada melaksanakan kegiatan pelatihan wirausaha. Iya. Nah, dengan adanya podcast ini nih, dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kami harapkan nanti ini bisa menjadi sinergi dari dinas-dinas yang terkait, gitu ya, dari kami, dari Dinas Sosial dan dari Dinas UMKM. Semoga nanti kita bisa nih bikin pelatihan yang menggabungkan antara Dinas Sosial dan dengan Dinas Koperasi. Ya, misalnya pematerinya dari Mbak Pika. Akhirnya kita ya kolaborasi antar WI berarti ya, antar WI Dinas Sosial dan juga Dinas Koperasi gitu ya. Jadi saling melengkapi kan. Iya. Jadi kan Menarik banget ya itu ya. Dan lebih paham gitu ya dari kewirausahaannya kalau dari sini. Iya. Nanti kita dari Dinas Sosial, dari bidang sosialnya gitu kan ya. Dari dasar-dasar pekerjaan sosial itu sendiri. Iya, benar. Terus misalnya kita bisa mulai nih misalnya membicarakan kurikulum, modul yang bisa kita kembangkan seperti itu. Iya, benar. Iya, jadi menarik kesimpulan bahwa sebenarnya
sinergisitas antara dinas itu sangat diperlukan ya Bu ya. Betul sekali Mbak Dwi. Karena misalkan dari wirausaha sendiri itu juga perlu dipupuk nih jiwa sosialnya. Betul. Apa ya, kan juga para wirausaha yang saat ini ada itu kan juga berfokusnya kepada kesejahteraan yang ada di masyarakat juga, seperti itu. Betul sekali Mbak Dwi. Iya, baik. Semoga nanti bisa. Mungkin bagaimana Ibu Vita terkait dengan program apa saja nih yang menurut Ibu bisa dari UPT bisa di-share ke juga pilar sosial atau Dinsos di Jawa Timur, Ibu. Silahkan Ibu. Ya, baik Mbak Dwi. Untuk program-program kita dari UPT banyak sekali program yang menarik yang tentunya nanti akan bermanfaat ya untuk kita nanti yang kolaborasi antar dinas gitu ya, baik antara dinas koperasi dan juga dinas sosial gitu. Salah satunya adalah program Sijawara Plus. Sijawara Plus ini ya menarik sekali karena dari pilar sosial maupun dari masyarakat gitu ya. Mungkin tidak hanya pilar sosial, mungkin kami juga mana tahu nanti ya dari pesertanya itu ada juga dari UKM yang ingin upgrade ilmu juga gitu. Kepengen tahu dalam hal sosialnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di situ kita ada Sijawara Plus yang memfasilitasi nantinya untuk para pilar sosial dan juga pelaku UKM untuk lebih berkembang lagi gitu ya. Lalu selain itu ada juga yang namanya Perpustakaan UPT KUKM kami ya. Itu mendapatkan akreditasi A gitu ya. Betul ya Pak Dwi ya, se-Jawa Timur untuk perpustakaan khusus gitu ya. Jadi luar biasa sekali semisal ingin upgrade ilmu untuk para pelaku UKM maupun pilar sosial nantinya bisa nih mengakses ilmu-ilmu buku-buku terbaru kami yang telah kami sediakan baik secara online maupun offline gitu ya. Lalu selanjutnya kami ini juga biasanya mengadakan workshop gitu ya. Jadi kalau workshop ini kan tidak hanya manajerialnya saja gitu. Nah, dalam hal ini semisal workshop itu mungkin kita bisa combine juga gitu ya antara tadi yang dinas koperasi dan juga dinas sosial. Dari pihak dinas sosial mengenai ya tergantung terkait sosialnya gitu ya. Lalu kalau untuk koperasi terkait manajemen berwirausaha dan juga mungkin kita bisa selipkan ilmu-ilmu vokasi gitu ya. Vokasi yang nantinya akan bermanfaat ini ya untuk para pilar sosial itu untuk mengembangkan kemampuan berwirausahanya gitu. Betul. Ya, itu beberapa programnya ya. Dan sebetulnya masih banyak lagi gitu ya. Dan juga kami sebenarnya memiliki semacam Sijawara Plus juga. Sijawara Plus ini bisa diakses melalui website Bu, seperti itu. Itu adalah pelatihan-pelatihan online, biasanya yang mengisi adalah Widya Iswara ahli kami, seperti itu. Itu bisa diakses misalkan memang di-record, nanti bisa langsung melalui YouTube kami juga, seperti itu Bu. Maksudnya di sini Dinas Koperasi sudah menyediakan hal-hal untuk belajar kewirausahaan secara mandiri. Karena kan kalau misalkan secara awam saya yaitu pilar sosial itu kan banyak sekali beberapa hal yang diurus gitu. Ada kadang kan maksudnya tidak bisa langsung mengikuti. Nah, itu jangan khawatir. Karena di YouTube kami itu juga sudah tersedia record-recordnya. Seperti itu, Ibu. Berarti untuk, maaf ya saya nanya. Nggak apa-apa, silakan. Untuk perpustakaan itu bisa diakses siapa aja ya? Bisa, Ibu. Jadi pilar-pilar kalau misalnya butuh gitu ya, buku-buku wirausahaan atau usaha-usaha apa nih yang kira-kira sesuai dengan tempat mereka tinggal gitu ya. Oh, bisa nih minjem di sini. Bisa Ibu. Jadi kami informasikan untuk yang umum itu kami memiliki elektronik perpustakaan Sijawara Plus Ibu, yang bisa langsung di-download melalui App Store maupun Play Store. Di situ buku-bukunya banyak Ibu, tidak namanya terbatas hanya kewirausahaan sebagai teoritis saja, tetapi juga ada yang langsung praktek seperti praktek menanam cabai, kalau misalkan mungkin pilar sosialnya suka berkebun nih, nah bisa meminjam buku tersebut, atau pilar sosial dari bapak-bapak yang suka ini ikan seperti itu, ada juga terkait dengan lele seperti itu Bu. Karena kan kalau yang saya tahu sebagai literasi itu kan mungkin wirausaha itu juga hadir dari hal yang mau untuk menambah ilmu pengetahuan seperti itu, maka semangatnya itu juga mungkin timbul dari hal seperti itu. Seperti itu ya Ibu Vita. Ya, kira-kira bagaimana Ibu? Ya betul sekali. Jadi tadi beberapa buku-buku bisa diakses langsung ya, terutama kalau yang sekarang yang lagi hit itu kan memang
berkebun ya, aglonema Iya, gitu ya. benar. Kalau yang nggak tahu kayak daun-daunan gini aja kok harganya mahal sih gitu Betul, kan ya. Nah, itu kalau untuk yang ibu-ibu biasanya hobi gitu ya, hobi untuk berkebun, Iya. untuk merimbunkan gitu ya rumahnya gitu. Untuk yang bapak-bapak selain ikan-ikanan mungkin ada lagi yang lain, semisal ya tentang otomotif dan lain sebagainya. Iya. Itu dengan mudahnya pasti kita terbuka untuk Iya. bisa diakses oleh Iya. pilar Dan sosial juga terkait gitu. dengan seperti tadi yang dibilang Ibu Vita, untuk mempersiapkan seorang wirausaha juga harus mengetahui apa sehat secara finansial Betul. atau mungkin juga bagaimana pengelolaan finansial. Itu juga ada Bu di apa namanya elektronik perpustakaan Sejawara Plus Kami seperti itu. Saya rasa itu penting banget ya untuk kesadaran finansial itu Iya. penting banget untuk memulai usaha. Iya, betul. Apalagi pilar-pilar itu kan memang dia banyak di lapangan. Iya. Untuk waktu pasti kan nggak bisa seluas orang lain ya. Kadang Iya. kalau misalnya diminta ada pasien gitu ya, pasien entah lansia terlantar gitu di rumah sakit dipanggil, ini tolong nih bantu di sini, Iya. ya mau ngomong langsung ke sana. Nah itu kan memanage usahanya harus tahu tuh Harus gimana tahu. trik tips dan triksnya gitu ya. Pemasarannya juga, brandingnya Iya. juga Iya, kan betul ya. sekali. Nah Betul. terus untuk penyadaran diri juga gitu ya. Kalau gitu saya usaha aja deh. Nah itu Iya. kan perlu Iya, ya, iya, penyadaran untuk bisnis itu tuh saya rasa dari Iya. UMKM bisa membantu. Istilahnya motivasi Nah, gitu ya Bu betul, Meryl ya. motivasi. Betul. Ya. Kalau ingin berwirausaha memang yang paling penting gitu ya, motivasi gitu Iya, ya. betul. Selain yang tadi saya sebutkan 4 itu ya, yang pertama memang kita perlu juga motivasi karena kalau kita mau memutuskan untuk menjadi wira swasta, wirausaha, kita pengen misalnya tadi dari pilar sosial kepengen saya mau dong wira swasta gitu, berwirausaha juga gitu. Nah itu motivasinya perlu untuk dipupuk gitu ya. Karena motivasi ini ya penting untuk di awal dan saat menjalankan bisnis juga gitu ya. Iya, betul. Mempertahankan Mempertahankan, Iya. betul. Iya. Apalagi kalau misalkan seperti diketahui bahwa pilar sosial tadi kalau misalkan di call harus segera seperti iya, itu. betul. Kadang itu kan sudah mohon maaf sudah mengurus banyak Iya. ini juga Betul. otomatis kan sampai rumah juga sudah Sudah lelah ya. sudah lelah gitu. Iya, mungkin yang diperlukan adalah memotivasi dirinya terlebih dahulu bahwa wirausaha ini sadar akan oh ternyata ketika wirausaha saya lakukan itu bisa menjadi salah satu hal penopang hidup dari pilar sosial sendiri. Nah Bu, saya ingin tahu nih sebenarnya menurut dari Ibu Merlin sendiri terkait dengan eh, tema kita pada hari ini, kenapa wirausaha bisa disebut sebagai penopang hidup pilar sosial, Ibu? Iya. Bisa dijelaskan? Jadi begini, mungkin biar nggak salah sangka ya, Iya. yang namanya pilar itu sebenarnya pekerjaannya beragam sekali ya. Iya. Mereka ada dulu di salah satu peserta kami gitu ya, salah satu peserta pelatihan kami, dia itu pengacara. Jadi sebenarnya beragam gitu, ada yang memang karena sebenarnya kesamaannya satu, jiwa sosialnya itu yang Ada, mendorong ya. mereka untuk jadi relawan gitu Iya. ya. Memang ada kalau yang sudah berkecukupan gitu ya, secara finansial sudah berkecukupan, mungkin untuk turun ke lapangan tidak terlalu bermasalah gitu ya, dia punya bekal lah untuk turun. Nah untuk yang punya jiwa sosial tinggi, tapi secara finansial belum terlalu kuat gitu ya, saya rasa berwirausaha salah satu opsi Jawaban. gitu ya, salah satu opsi jawaban untuk jam kerja mereka yang kadang malam, kadang pagi udah di calling gitu ya, harus ke lapangan. Iya. Nah, menurut saya ini bisa jadi salah satu jawaban gitu, karena lebih fleksibel dalam waktu. Gitu. Oke, gitu. Jadi perlu luruskan bahwa kalau pilar sosial ini memang bekerja itu real dari jiwa Hati. sosialnya yang Betul, tinggi seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi memang kenapa ternyata yang menjadi pilar sosial ini bukan hanya dari satu profesi aja gitu ya. Oke, Jadi macam-macam. Beragam sekali Beragam berarti ya. sekali ya Bu ya. Macam-macam dari sini. Ada yang
mungkin pensiunan dari perusahaan ada juga gitu ya. Oke. Jadi macam-macam, tapi memang satu Iya. dari jiwanya Dari bahwa jiwanya saya ya, ini Bu, ya. peduli dengan lingkungan sekitar Oke. saya, dengan sosial. Akhirnya mereka terpanggil Terpanggil ya, Bu, ya. menjadi pilar-pilar. Mm-mm. Ada dari kan macam-macam ya, Iya. pilar-pilar itu ada PKSK, ada Mm-mm. PSM, Karang Mm-mm. Taruna, Tagana gitu ya. Mm. Jadi mereka itu yang kayaknya di lingkungan saya ada masalah ini Oke, gitu iya. ya. Misalnya ada anak terlantar, dia Iya. tertarik, dia turun langsung ke lapangan. Oke. Gitu. Aware gitu ya. Awareness-nya Rasa. tinggi gitu. Empatinya tinggi, Mm-mm. jiwa kesosialannya memang Betul. dari situ. Betul. Dan maksudnya salah satu jawaban untuk mohon maaf, viral sosial yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, tetapi ekonominya memang Iya. tidak terlalu menengah seperti Mm-mm. itu, wirausaha bisa menjadi ini salah Betul, satunya ya, betul, Bu. betul. Ya, baik. Saya ingin ke Bu Vita nih, Bu. Tadi kan sudah mendengar ya, Iya. sebenarnya pilar sosial ini ternyata beragam dari macam profesi seperti itu, Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana nih sebagai wirausaha yang sudah pelatihan nih dan lain sebagainya, apa yang bisa Ibu berikan terkait dengan atau saran untuk mereka para pilar sosial yang mungkin ekonominya menengah ke bawah gitu, agar memang selain memiliki jiwa jiwa yang sosial yang tinggi itu dapat juga memikirkan ke depannya itu seperti apa. Ya, Begitu, Bu. ya baik Mbak Dwi. Jadi untuk ya memang namanya kalau sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi itu kebanyakan tidak terlalu mengharapkan money, berbeda dengan yang money oriented gitu ya. Jadi betul-betul saya itu membantu orang sudah bahagia gitu. Rasanya itu beda. Iya, gitu iya, kan. betul. Kalau misalnya kita langsung memiliki langsung ya berbedalah rasa bahagianya itu ya. Ada kepuasan tersendiri Iya. seperti itu. Nah, kalau saran saya dalam hal tersebut ya tidak menampik juga kalau kita perlu untuk mengembangkan kemampuan diri juga dalam hal misalnya berwirausaha. Wirausaha ini tidak perlu yang repot-repot, maksudnya tidak perlu ikut-ikutan juga. Misalnya kayak saya nggak suka memasak, sekarang yang lagi in adalah memasak. Akhirnya saya juga nggak akan jalan gitu ya berwirausahanya, pilar sosialnya pun juga nanti mungkin keteteran karena saya akan belajar memasak gitu ya. Nah, kita mengerjakan aja yang sesuai dengan hobi kita gitu. Misalnya kalau yang hobinya, saya kemarin kebetulan bertemu dengan beberapa peserta pelatihan gitu ya, itu hobinya berkebun seperti itu, Mbak Dwi. Nah, di situ saya tanya modalnya dari mana gitu ya. Saya modalnya ngambil aja Bu dari tanaman-tanaman yang ada di pinggir sungai seperti itu. Jadi dia bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya dan dia happy dengan hal itu. Jadi betul tadi yang sempat disampaikan oleh Bu Meryl juga ya, bahwa dalam hal mengerjakan untuk wira swasta itu wirausaha tersebut adalah agar tidak jenuh juga gitu ya. Betul. Jadi kadang kita kalau sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, biasanya itu akan butuh hal-hal yang menghibur kita gitu ya. Saya pun ya pernah mengalami lah ya hal-hal seperti itu ya, karena kalau orang kesehatan basicnya gitu ya. Curhat ya, Bu. Iya, curhat ya. Akhirnya kita butuh gitu ya. Kita butuh gitu ya pelampiasan seperti itu biar kita tetap happy, tetap waras gitu ya. Apalagi kalau semisal kita bisa mendapatkan uang gitu ya dari apa yang kita jalankan dengan happy tersebut gitu misalnya. Baik, jadi silakan Ibu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, Jadi silakan. nambahin Ibu Vita, Iya. usaha itu untuk berwirausaha kita mencari yang kita suka gitu Iya, ya, hobi betul. kita apa, Hobi, iya. bisa jadi ide kita Iya, bikin betul. usaha apa Iya, gitu iya, ya. benar. Soalnya kita suka bikin kopi atau minum kopi, bikin warung kopi. Iya. Terus gitu ya. Iya, Iya, benar. bisa juga seperti Iya, itu ya. Iya, Bu. Dan juga saya ingin menginformasikan, Bu, setelah memiliki ide dan juga misalkan tahu nih produk apa yang ingin kita jual belikan atau misalkan sudah melalui proses dicoba nih resepnya sesuai dengan masyarakat, dari UPT juga bisa Bu kita membantu terkait dengan perizinan. Oh, Iya, oke. jadi mungkin nanti pilar sosial yang sudah Memiliki mau usaha, memiliki ya. usaha itu bisa langsung ke UPT, nanti akan dibantu oleh tenaga pendamping dibuatkan izin usahanya.
Untuk yang Kalau memang sudah punya usaha sudah bisa punya ya? usaha Makanya. bisa. Oh. Iya, Istilahnya Bu. NIB. NIB, Bu. Jadi itu nomor induk berwirausaha. Jadi maksudnya itu selain pelatihan, kami itu juga memfasilitasi terkait itu. Atau misalkan usahanya pilar sosial sudah berkembang nih, Bu, setelah mengikuti pelatihan yang diajarkan oleh Widya Iswara kami, lalu pilar sosial sudah mampu menjalankan usahanya dengan baik. Nanti juga kita ada beberapa yang pelatihan yang diadakan secara langsung, nanti dipilih oleh UPT, nanti bisa mengikuti itu juga, Bu. Seperti itu. Jadi selain online, apabila mungkin pilar sosialnya memiliki rasa yang ingin tinggi dalam berwirausaha, nanti bisa mengkontak dari dinas di kotanya terkait. Itu seprovinsi Jawa Timur kan ya, Bu ya? Iya, betul. Itu nanti bisa dibantu terkait dengan bagaimana pengembangan dirinya seperti itu. Jadi jangan khawatir karena kan ini sudah ada dinas sosialnya, juga ada dinas koperasinya, bisa sinergisitasnya di situ, Bu. Seperti itu, Ibu Meril. Begitu. Pembuatan perizinan Iya, free free. ya, Dan untuk tidak dipungut perizinan, biaya. iya, untuk NIB itu free, Bu. Seperti itu. Untuk branding bisa juga ya. Untuk branding, nanti brandingnya itu seperti apa, Bu, ininya? Misalnya Contohnya. terkadang itu ada yang misalnya bikin jamu gitu ya. Itu istilahnya branding bukan ya? Jamu terus nama ininya loh, nama Packaging. packagingnya, terus packaging. nama apanya? Nama jamunya gitu lah, nama brandnya itu kan yang bikin menarik gitu kan harus dipikirkan dengan benar. Apakah dari UMKM sendiri, dinas UMKM sendiri bisa membantu di situ ngasih ide-ide atau packagingnya yang bagus tuh kayak gimana? Biasanya gitu ya? itu nanti lakukan oleh tenaga pendamping, Bu. Oh, Iya, kalau oke. misalkan di dinas sosial memiliki pilar sosial, di dinas koperasi memiliki tenaga pendamping, seperti itu. Jadi nanti yang membantu langsung turun tangan ke UKM, ke koperasi itu juga tenaga pendamping. Nah, yang mengajar itu adalah Widya Iswara kami, begitu, Bu. Jadi maksudnya di sini itu saling membagi tugas seperti itu. Karena kalau tenaga pendamping ibaratnya seperti yang rekan-rekan pilar sosial itu kan tersebar gitu ya di mana-mana di seluruh Jawa Timur. Jadi bisa langsung ketemu dengan para pelaku UKM-nya dan lain sebagainya seperti itu. Seperti itu, Ibu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Menurut dari Ibu Meril sendiri, tantangan seorang pilar sosial dalam menghadapi atau tantangan wirausahanya itu seperti apa, Bu? Tadi ya, pertama itu modal, kedua manajemen waktu, ketiga tadi motivasi. Motivasi itu yang perlu bisa di maintain dari pilar-pilar itu supaya tadi seperti Bu Vita bilang kan ya, capek habis dari lapangan membantu klien, pulang harus ngurus usaha gitu, misalnya harus packing atau harus apa gitu ya. Kalau misalnya produknya makanan atau apa kan dia harus packing dan mengurus itu udah capek, males takutnya. Nah itu yang perlu di maintain tuh itu. Terus apa lagi ya, pemasaran tuh juga perlu. Terus mungkin jaringan untuk memasarkannya itu ya, Jaringan bisnis ya. jaringan bisnis gitu. Jaringan dan branding seperti itu ya, Bu. Bagaimana, Bu Vita? Maksudnya kan tadi si Bu Bu Meril itu sudah menginformasikan nih tantangannya itu dari manajemen waktu, dari juga modal, lalu motivasi dan juga lain sebagainya. Kalau menurut Bu Vita yang biasanya bertemu dengan para pelaku UMKM yang sudah sukses, apakah ada yang bisa di-share, Bu, kepada pilar sosial bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dwi dalam hal menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Seperti yang motivasi, lalu juga tadi pendanaan. Kalau pendanaan memang kita kalau UKM ini ya biasanya memang ada beberapa yang dari kementerian, namun memang hal tersebut kan tergantung ya karena memang terseleksi juga gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau motivasi ini pasti kita akan menginformasikan, misal kita ada pelatihan ini pasti kita akan
membantu para pelaku UKM maupun yang pilar sosial yang ingin berwirausaha ini untuk dapat mengembangkan bisnisnya dan terus termotivasi karena biasanya rekan-rekan UKM ini memiliki komunitas ya. Jadi komunitas ini sesuai dengan produk yang diperjualbelikan. Di situ biasanya komunitas tersebut juga akan saling mensupport, saling menyemangati gitu ya dan saling memberikan informasi terkait jaringan bisnisnya gitu misalnya ya. Jadi apalagi kalau semisal dalam hal pemasaran produk, pameran-pameran. Jadi silakan. Jadi semisal Bapak Ibu pilar sosial ingin berwirausaha dan berminat untuk mengikuti pelatihan di tempat kami sangat welcome dan ketika saat pelatihan tersebut Bapak Ibu bisa bertemu juga dengan komunitas-komunitas yang dirasa cocok dengan panjenengan gitu ya. Ini juga dialami juga oleh beberapa pelaku usaha gitu ya. Jadi kebetulan misalnya komunitasnya komunitas jamu gitu. Jamu nanti ini ada pameran jamu, lokasinya di Malang. Dia akan sharing, besok kita ada pameran jamu loh gitu. Nah, itu lumayan gitu ya. Jadi buat peluang bisnis juga. Namanya kalau orang usaha kan kita selalu cari celah gitu ya. Gimana kita nanti bisa menjual produk kita gitu ya, bisa menaikkan penjualan, bisa menaikkan keuntungan seperti itu. Nah, dari situ kita bisa saling sharing gitu ya. Mungkin itu Ya, terima kasih Bu Vita. Mungkin ada yang bisa di-share juga ke kita Bu Meril terkait apakah ada seorang bapak atau ibu dari pilar sosial yang dimana sudah memulai usaha atau mungkin pengalamannya dalam berwirausaha mungkin Ibu? Iya, Ya. jadi sebenarnya memang beberapa pilar itu memiliki bisnis ya, punya usaha kecil gitu ya. Eh, saya rasa kalau disebutin satu-satu banyak ya, tapi secara Salah satu globalnya aja memang mereka ada yang usaha jamu, terus ada yang usaha keripik gitu ya, terus ada yang usaha minuman kesehatan gitu. Itu ada sebenarnya. Atau misalkan mungkin sudah pilar sosialnya sendiri sudah dikelompokkan seperti tadi yang Bu Vita punya komunitas kecil pilar sosial dalam wirausaha mungkin Bu, itu apakah sudah dibentuk atau mungkin bagaimana kira-kira Bu? Kalau sudah dibentuk mungkin secara mereka teman-teman pilar itu mungkin punya ya kelompoknya sendiri. Karena kemarin tahun lalu itu kita ada pelatihan wirausaha dan memang fokusnya ke barista gitu. Gitu ya. Nah itu mungkin mereka punya sudah ini sudah terbangun lah. Iya, berarti apabila tadi yang Ibu sampaikan bahwa sebenarnya UPT PTKS Dinsos sendiri ini sudah ada usaha untuk memperkenalkan wirausaha kepada pilar-pilar sosial yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti itu ya Bu. Biasanya kalau selain barista, pelatihan barista itu yang biasanya banyak diikuti itu pelatihan-pelatihan seperti apa Ibu? Atau yang sudah pernah diselenggarakan oleh dinas sosial ya, selain itu barista. Kalau kemarin itu sih barista untuk ya, tahun lalu kebetulan barista yang terbaru itu. Untuk tahun ini mungkin kita bisa bekerja sama ya. Tergantung nanti minat yang mana gitu ya. Kita turun di lapangan kira-kira apa yang lagi hit dan kira-kira bisa dikembangkan dengan sumber dayanya yang tidak terlalu besar. Nanti kita bisa kerjasama sinergitas antara koperasi dan dinas sosial. Untuk jumlahnya pilar sosial yang ada di Jawa Timur sendiri, Bu? Waduh, banyak sekali ya itu. Karena masing-masing kabupaten kota ada sendiri. Ada TKSK, ada PSM, itu banyak sekali, Mbak. Kalau disebutkan satu persatu kayaknya jumlahnya gitu ya secara fix gitu jumlahnya nggak bisa, Mbak. Ribuan ya, Bu ya. Berarti maksudnya yang ingin menjadi pilar sosial sendiri itu memang asli dari jiwa sosialnya ya Bu ya. Betul. Dan ada yang terdata dan ada yang belum terdata gitu kan ya. Mungkin yang belum terdata saya rasa lebih banyak lagi dari begitu. Makanya bisa disebut ribuan tadi seperti itu. Nah, Bu Vita, tadi kan sudah dibilang bahwa terkait dengan sudah dari Dinsos sendiri sudah ada usaha terkait dengan
peningkatan kompetensi wirausahanya nih. Kalau tadi sudah dijelaskan dari Bu Meril sendiri, Bu Vita sebagai Widya Iswara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, apakah ada saran nih untuk keterampilan apa nih yang diperlukan pilar sosial dalam berwirausaha, Bu? Kira-kira itu seperti apa, Bu? Menurut dari pengalaman Ibu yang pernah diajarkan, yang cocok dengan pilar sosial sendiri itu seperti apa? Ya, baik. Pengetahuan Mbak Dwi. Ibu. Sebenarnya Ya. saya ingin tanya dulu, Bu Meril, untuk pilar sosial kebanyakan wanita atau pria? Rata. Rata ya? Rata. Oh, Rata, oke. Bu. 50-50 ya, Dari berarti segala ya. umur juga. Dari Segala segala umur umur, ya, ya, berarti oke. mencakup Muda seluruh. sampai Mencakup udah seluruh. pensiunan. Oh iya. Kalau untuk yang tadi usaha kira-kira yang cocok apa gitu ya? Mungkin kalau yang untuk bapak-bapak atau yang anak muda yang ya muda usia 20-30 tahunan gitu ya, memang cocok seperti yang tadi sempat disebutkan, contohnya adalah barista. Memang kan itu juga butuh teknik khusus ya Iya, untuk betul. menyajikan kopi dengan cantik gitu ya. Kopi dengan atasnya ada gambar love-nya atau namanya gitu ya, atau Iya. gambar daun-daun. Itu butuh keterampilan khusus gitu ya. Nah, kalau untuk yang wanita gitu ya, bisa beberapa hal misalnya kayak produksi kue kering misalnya, atau mungkin frozen food gitu ya, yang nantinya bisa berimbas gitu ya, bisa digunakan terutama kalau kayak kue kering ini kan misalnya kalau kita mendekati hari raya Idul Fitri, hari raya Natal gitu ya, itu tiba-tiba itu banyak yang dadakan jadi punya usaha kue kering gitu ya, dan di situ penjualannya ya lumayan tinggi juga gitu ya. Nah, kalau frozen food ini itu menurut saya cocok. Kenapa? Karena seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Meril, di mana pilar sosial itu juga memiliki kesibukan. Misalnya nanti waktu ditelepon langsung pergi ke sana gitu ya, untuk kegiatan sosial gitu. Nah, kalau frozen food itu kan tahan lama. Jadi ketika memiliki waktu senggang bisa memproduksi produknya, lalu selanjutnya bisa disimpan gitu ya di dalam freezernya. Nah, nanti ketika luang lagi ya sambil dipasarkan seperti itu. Jadi tidak yang menyita harus tiap hari produksi terus seperti itu. Kalau Baik. menurut saya itu beberapanya ya. Iya. Menarik ya. Iya. Ini ide baru ini. Iya. Bikin frozen food aja, bener ya. Iya, Untuk frozen ibu-ibu food. gitu ya. Iya, ibu-ibu. Bikin ngumpul gitu ya ibu-ibu Iya. yang sesama pilar gitu ya. Masak sendiri Iya. untuk frozen Iya, foodnya, bisa di itu. packing, Di nanti packing, bisa iya. dipasarkan gitu Dipasarkan. ya. Dan Iya. juga kan kalau frozen food itu mungkin maksudnya bertahan lama kan, Bu. Iya. Terus juga ketika penjualannya itu kan tidak harus yang seperti tadi Ibu bilang, Iya. produksi tidak harus tiap hari, Tiap hari. frozen foodnya juga bisa tahan lama, jadi bisa dijual kapan saja. Atau misalkan memang maksudnya tidak punya waktu nih karena memang sibuk di lapangan, bisa membeli dari frozen food yang saat ini ada, itu kan juga sudah banyak dan juga sudah murah. Mungkin di daerahnya toko frozen foodnya itu jauh, nah itu juga sebagai kesempatan untuk ibu-ibu pilar sosial untuk berwirausaha ya, Bu ya. Istilahnya Begitu. seperti jadi distributor gitu Iya, ya. mungkin ya, Mbak? distributor sih, Distributor ya. atau dropshipper gitu ya. Dropshipper begitu mungkin, Bu. Itu Berarti awal-awalnya ya. distributor dulu ya. Iya. Iya. Apa penghasil dulu atau gimana? Kita distributor gitu ya. Iya, kalau distributor itu kan kita hanya mendistribusikan ya. Iya. Kalau dropshipper itu kita pakai misalnya Mbak Dwi punya produk A gitu ya. Saya nggak sempat untuk memproduksi, akhirnya saya bantu jual ya Mbak Iya. gitu. Atas nama saya, atas nama toko nama saya. dari toko gitu. ibunya gitu. Nah, dari sini kita juga bisa menginformasikan Ibu ke pilar sosial, ternyata usaha sendiri, terus dropshipper dan distributor itu juga punya berbeda-beda seperti itu. Begitu. Baik, untuk lanjutnya, kalau tadi kan sudah saya tanyakan Ibu terkait hambatannya. Lalu untuk terkait peluangnya nih Bu, pilar sosial sebagai wirausaha, bagaimana Bu? Menurut Bu Meril sendiri saja. Menurut saya salah satu potensinya Iya, kalau pilar potensi, itu iya. berusaha berbisnis itu ya, pilar itu kan jaringannya tuh luas gitu ya. Dia punya temen di mana-mana gitu Iya. ya. Terus sama pilar, terus dari dinas sosial kota, kabupaten, atau dari dinas lain, dari rumah sakit, dari mana-mana, dari panti. Itu tuh temennya jadi banyak menurut saya untuk pemasaran
Untuk memasarkan tuh lebih mudah, lebih Iya. luas gitu ya cakupan Iya. untuk penjualannya. Iya, penjualannya. Menurut saya Baik. sih gitu. Iya. Dan juga mungkin bisa apa namanya komunitas juga ya Bu Betul, ya. komunitas. Iya, selain apa namanya kayak tadi ketika banyak sekali apa rekan-rekan pilar sosial yang ada di mungkin seluruh Jawa Timur itu tadi pemasarannya juga oke. Berarti yang diperlukan itu adalah bagaimana dinas sosial ini mungkin bisa mengkelompok-kelompokkan itu semua, Bu. Nanti untuk apa namanya terkait dengan mungkin materinya atau misalkan pelatihannya itu juga bisa dari dinas koperasi. Mungkin kalau sinergisitasnya seperti itu, iya, sinergisitasnya seperti itu mungkin akan menjadi apa namanya wirausahawan baru seperti itu di Jawa Amin, Timur. mudah-mudahan. Iya. Amin. Begitu. Tadi perlu untuk dirancang dulu ya kira-kira Iya, kita Ibu, mau kalau apa itu. ini Iya, ya betul. menunya atau kita mau pelatihan apa nih yang cocok nih gitu. Perlu dibicarakan lebih lanjut juga gitu Iya, ya. betul. Karena semuanya nggak bisa instan. Betul. Seperti itu. Semua dari bawah. Iya, Kita berjuang betul. dari bawah sampai ke atas. Oke, jadi peluangnya memang seperti itu. Kalau misalkan dari pilar sosial sendiri itu memang berganti tiap tahunnya atau direkrutnya bagaimana Bu sistemnya? Kalau PSM itu pekerja sosial masyarakat ya. Dari PSM sendiri sebenarnya ada ikatan pekerja sosial masyarakat IPSM. Nah itu untuk keanggotaan ya sebenarnya semua yang sudah terdaftar jadi PSM jadi anggota. Untuk ketuanya itu dipensiun pada saat usia 60 apa. Itu bisa dipilih lagi ulang. Jabatannya 5 tahun. Jabatannya 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dipilih kembali. Setelah itu kalau pensiun sudah berhenti jadi ketua PSM. Tapi jabatannya 5 tahun ya Bu Meril ya. 5 tahun. Tapi jabatannya itu memang 5 tahun seperti itu. Lalu kalau misalkan di pilar sosial sendiri itu kan tadi seperti ada yang pensiunan seperti itu. Lalu kalau misalkan dilihat dari segi pemudanya nih Bu, itu apakah memang banyak atau bagaimana? Atau misalkan memang ketika tadi diadakan contohnya nih yang singkat aja nih ya, kok saya kayaknya ini ya. Pelatihan apa namanya barista gitu. Apakah memang difokuskan kepada apa namanya pemuda-pemuda yang ada di pilar sosial atau seperti apa? Memang untuk dari PTKS sendiri sebelum melaksanakan pelatihan itu kita saring dulu nih kira-kira yang belum pernah mengikuti pelatihan di PTKS siapa dari pilar-pilar di Jawa Timur itu. Lalu yang kira-kira cocok dengan mereka gitu ya. Jadi kemarin yang pelatihan kewirausahaan itu ya banyak dari yang muda-muda. Yang muda-muda ya Bu ya. Karena kan kalau misalkan apa namanya bisa dikerucutkan kembali mungkin semangat berwirausahanya para generasi muda ya. Ibu itu kan memang apa masih menggelora gitu daripada yang misalkan yang pensiunan atau misalkan kayak bapak atau ibu yang memang sudah memiliki keluarga seperti itu. Bahkan kalau adanya pemuda-pemuda di pilar sosial sendiri itu mungkin motivasinya itu masih bergelora seperti itu. Nah, kalau misalkan nih apa namanya dari ibu berdua nih, bagaimana menurut ibu potensi yang dimiliki pemuda-pemuda apa namanya yang ada di Jawa Timur aja deh untuk berwirausaha? Mungkin dari ibu dari apa namanya yang pemuda-pemudi yang ada di Jawa Timur atau tenaga pendampingnya sendiri, kalau misalkan Bu Meril jiwa mudanya apa namanya pilar sosial mudanya itu potensinya seperti apa Bu? Siapa dulu ini berarti? Monggo. Mungkin dari Bu Vita dulu. Oke, baik. Ya, baik dalam hal berwirausaha ya, gitu ya. Kalau pemuda-pemudanya, terutama ya betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Dwi. Kalau yang anak-anak muda zaman sekarang itu luar biasa lah motivasinya bisa diacungi jempol lah ya. Kalau mungkin ada beberapa perubahan mindset ya. Kalau dulu mindsetnya itu kalau lulus setelah itu saya mau kerja di mana gitu ya. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu walaupun ya sekarang pun masih ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau sekarang kebanyakan adalah
mereka tidak hanya menunggu lulus gitu ya, waktu masih sekolah pun sudah berbisnis sendiri gitu ya, sudah berwirausaha juga gitu. Nah, ketika lulus, saya ingin mengembangkan usaha saya pengen bisa menciptakan tenaga kerja gitu ya, saya pengen kelihatan wow gitu ya, maksudnya saya bisa memiliki branding sendiri gitu terhadap usaha saya gitu. Nah, kalau untuk yang dinas sosial mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Meril ya nantinya. Iya. Nah, iya. Kalau pilar-pilar itu karena banyak juga yang muda gitu ya. Yang muda-muda ini kan untuk teknologi udah ini ya, Canggih ya, udah Bu. canggih Lebih gitu ya. apa namanya, pro Jauh pokoknya. kita ya gitu. Gen Z ya. Gen Z Digitalnya tuh pegang ini, pegang gadget-gadget tuh Iya. udah nggak perlu belajar, udah ngerti Iya, sendiri AI ya, Bu, gitu ya. Iya. Aduh, kalau udah AI itu berasa masalah semuanya terselesaikan. Betul. Betul Udah sekali. pakai AI udah selesai masalah. Iya, benar. Nah, dengan mereka yang melek teknologi yang memang natif teknologi gitu ya, saya rasa malah untuk berusaha gitu, untuk pemasaran lebih mudah gitu. Iya. Kan sekarang banyak Sekarang, marketplace iya. gitu ya, Betul, marketplace digital marketing online. gitu Iya, ya. digital marketing. Menurut saya itu salah satu peluangnya itu Iya. yang paling besar. Oke. Jadi memang kalau misalkan dari Ibu sendiri, pokoknya Ibu berdua ini tentunya itu memang wirausahawan muda itu sudah banyak ya Bu ya, dan juga memiliki dari segi mindsetnya udah beda, juga dari melek teknologinya. Berarti sebenarnya sudah paket lengkap ya Bu ya, Betul. apabila ingin berwirausaha. Betul. Gen Z Oke. tuh Gen Z lengkap. udah, iya, apalagi AI ya Bu ya. Iya. Iya. Ibu, untuk kira-kira nih Bu, anak muda yang ada di pilar sosial, menjadi pilar sosial sendiri itu berapa Bu jumlahnya? Per 2023 mungkin Bu? Oh, ini. Iya. Per database 2023 itu Iya. PSM ada 1.771, TKSK ada 650, LKS 840, Tagana banyak ya, Tagana Iya. 1.900, dan pendamping itu banyak sebenarnya, ada hampir 400-an. Oke. Berarti kalau dilihat itu kan berarti Tagana ya Bu ya, yang paling banyak sampai 1.900. Bisa dijelaskan Bu kepada kami yang awam di sini, Tagana itu tuh Tagana itu berdasarkan Permensos nih ya. Saya ngomong udah peraturan ini ya. Peraturan Menteri Sosial nomor 29 2012 tentang Taruna Siaga Bencana itu tugasnya membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada saat pra bencana, saat bencana gitu ya, dan pasca bencana. pasca bencana. Tuh. Dan tugas-tugasnya penanganan permasalahan sosial yang terkait dengan penanggulangan. Oke. Berarti Jadi, kalau relawan itu ya bencana ya. bencana. Oke. Nah itu tadi Bu permasalahannya. Kalau misalkan dilihat itu relawan bencana itu kan nggak bisa sehari 2 hari ya Bu ya. Betul. Itu berbulan-bulan dan lain Betul. sebagainya. Nah untuk mungkin tadi ide dari Bu Vita terkait dengan frozen food dan lain sebagainya itu bisa menjadi pilihan yang apa namanya menjadi pilihan untuk para pilar sosial Bu ya dalam berwirausaha juga seperti itu. Baik. Mungkin karena ini bisa nafas dulu, apa kok kayaknya apa namanya udah mulai ini ya Bu, kering ya Bu ya. Iya. Dan mungkin bisa diambilkan minum dulu untuk rekan IT-nya mungkin. Ya sambil minum, saya ingin tanyakan dulu nih ke para audiens, kok dari tadi kita kan diskusi ya, diskusi kok apa namanya kita terus nih yang berbicara. Mungkin dari peserta pilar sosial yang ada di ruang virtual ini ingin bertanya terkait dengan wirausaha, mumpung ahlinya lo ada di sini, dan juga mungkin langsung juga Widya Iswara dari Ibu Meril juga. Silahkan. Apakah ada? Oh, itu ada. Oke, Pak itu ada. Edi, ada Bu Dari Halo. Felix, ya mungkin ya. Sebentar. Ada yang bilang juga tuh Bu, dari Ibu Umi Marsuro, siap menyimak dan mengikuti. Semangat dan sukses Mbak Meril.
Mbak Andini dan Mbak Dwi. Terima kasih Ya, Bu. Terima kasih Ibu. Widya Iswara di PTK. Oh, Widya Iswara luar juga, biasa. luar Terima kasih biasa. supportnya, Ibu. Iya. Ini ada dari Felix Armadeus. Izin bertanya, ibu-ibu narasumber, apa Ya. memungkinkan jika pilar-pilar sosial dikumpulkan dalam satu komunitas untuk membentuk usaha bersama? Bisa untuk koperasi atau bentuk yang lainnya. Teng, silahkan, monggo dari siapa dulu? Mungkin dari Bu Meril dulu ya, Bu ya. boleh. Oke, silahkan Ibu. Boleh banget tadi Bapak siapa tadi? Mas siapa namanya? Felix, Bu. Mas Felix. Felix. Bapak Felix Ya, atau Pak Mas Felix. Boleh banget Pak Felix, kita mulai membuat kumpulan komunitas gitu ya, membentuk usaha bersama. Mungkin bisa ngumpul-ngumpul di UPT PTKS Malang, kita bicarakan lebih lanjut kira-kira mau usaha apa. Nanti kalau misalnya sudah ada nih idenya, kita boleh bareng-bareng ke dinas koperasi UMKM gitu ya, untuk tanya-tanya lagi tips dan triks, dan kita bikin pelatihan lagi bareng gitu. Oke. Ya, jadi Jadinya memungkinkan sekali gitu ya Bapak Memungkinkan ya. sekali. Dengan terbuka. Oke. Oke. Dari Bu Vita dulu, Bu. mungkin saya ada sharing sedikit ya. Silakan Ibu. Kita itu pernah pelatihan sinergitas di Magetan. Kita udah menghasilkan program namanya Perkasa dari Magetan ya, dari Kabupaten Magetan. Itu untuk memberdayakan ibu-ibu yang memang orang tua tunggal. Gitu ya. Jadi dia dibantu untuk berusaha, untuk wirausaha. Nah ini salah satu programnya Perkasa. Iya, salah satu programnya adalah Perkasa. Karena sebenarnya bukan hanya lelaki tetapi wanita juga perkasa. Iya. Mendukung gender ya, Bu ya. Iya dong. Baik. Terima kasih Ibu Meril. Tril, silakan Bu Vita. Bagaimana Bu menurut Ibu nih jika pilar-pilar sosial dikumpulkan dalam satu komunitas? Bentuk koperasi atau bentuk usaha lainnya. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Felix atas pertanyaannya. Salam kenal Pak Felix. Ya. Untuk pilar-pilar sosial sangat memungkinkan gitu ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Meril gitu ya. Sangat memungkinkan, dan kami dengan tangan terbuka silakan gitu ya. Nanti ketika sudah berkomunikasi dengan UPT PTKS Malang gitu ya. Sudah tergambar mana sih kira-kira kita mau usaha apa gitu ya. Nah, itu monggo nanti kita diskusikan bareng gitu dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau untuk membentuk koperasi, monggo Bapak bisa. Jadi sekarang itu berdasarkan undang-undang yang terbaru dalam hal pembentukan koperasi minimal adalah 9 orang kita sudah bisa dibentuk koperasi. Kalau yang sebelumnya adalah 20 orang. Tetapi memang kalau menurut saya kalau 9 orang itu terlalu sedikit ya gitu. Karena koperasi ini kan terdiri dari susunan organisasinya, ada pengurusnya, ada pengawasnya gitu ya. Tapi kalau saya yakin sih kalau pilar sosial ini anggotanya banyak sepertinya ya. Nanti silakan saja Bapak, nanti mungkin bisa dikoordinasikan, dikonsultasikan juga dengan UPT PTKS Malang dulu gitu ya. Nanti seperti apa ke depannya gitu ya, mau dibawa kemana nantinya gitu ya. Jadi kayak lagunya Armada gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya, baiknya seperti apa gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Vita. Jadi memang terkait dengan komunitas, tadi kita juga sudah sempat membahas itu ya, Bu ya, terkait dengan komunitas usaha di dalam mungkin di pilar sosial ini juga sangat penting ya, Bu ya. Karena tadi juga ternyata di Magetan itu sudah ada Perkasa seperti itu. Nah, Bu, ngomongin soal tadi nih Perkasa. Nah, itu bagaimana Bu cara membentuknya seperti itu? Bisa diceritakan lebih lagi mungkin Bu? Kepada kami. Untuk Perkasa itu waktu itu kita menyelenggarakan pelatihan kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Nah, kita melakukan pelatihan sinergitas. Bagaimana setelah mengikuti pelatihan itu pilar-pilar yang ada di Magetan mampu menyusun suatu program pemberdayaan di lingkungan mereka. Nah, program yang dihasilkan itu namanya Perkasa, gitu. Dan program ini sudah berjalan dari tahun lalu ya, dan sudah cukup banyak membantu
perempuan-perempuan rawan ekonomi yang ada di Rawan sana. ekonomi yang ada di sana, begitu ya. Berarti memang sinergisitas lagi ya Bu Iya, ya betul. dengan apa namanya Kabupaten Magetan Iya. agar perempuan-perempuan di sana itu bukan hanya ibu rumah tangga, maksudnya ibu rumah tangga juga bekerja, tetapi juga menghasilkan, begitu ya Bu ya. Betul, betul. Terutama Iya. yang memang sudah tidak punya pasangan gitu Iya. ya, orang tua tunggal gitu Iya, kan. orang tua Mereka tunggal. membutuhkan pemberdayaan itu. Pemberdayaan. Dan misalnya bisa memberikan ide-ide balik lagi ya wirausaha apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak mengganggu fungsi sosialnya sebagai seorang ibu, tapi bisa juga mencari nafkah gitu. Oke, baik. Jadi memang apa namanya salah satu hal yang dilakukan untuk mendukung pilar-pilar sosial dari maksudnya yang wanita ya Bu ya, terutama ya untuk menjadi wanita perkasa. Begitu itu adalah salah satunya dengan pelatihan itu. Kalau pelatihannya itu jenisnya apa Bu? Maksudnya materinya tentang apa? Atau Untuk berwirausaha. berwirausaha gitu ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang bisa dilakukan ibu-ibu dan kira-kira peluangnya cukup luas gitu ya dan pemasarannya bisa dibantu dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Oke. Itu kita melakukan pelatihan itu kemarin itu kalau nggak salah anyaman. Anyaman ya Bu ya. Mau nanti bikin tas anyaman. Tas anyaman gitu. Terus makanan ringan kayak keripik-keripik. Oh, keripik-keripik iya. Berarti memang apa keterampilan ya Bu Iya, ya? vokasi ya. Vokasi itu Iya. maksudnya Bu ya. Oke. Kalau misalkan dari selain itu Bu, apakah ada mungkin sinergisitas lagi atau bagaimana? Mungkin rencananya ke depan nih Bu, bagaimana Bu untuk memajukan motivasi wirausaha untuk pilar-pilar sosial yang ada di Provinsi Jawa Timur? Itu seperti apa? Ya ini mengikuti podcast ini biar bisa semakin sinergitas Semakin tergerak ya. tergerak dan Semakin tergerak ya, terjalin Bu, ya. dengan erat gitu Iya. ya antara Dinas Sosial Iya. Jawa Timur dan Dengan Dinas Dinas Koperasi Koperasi. UMKM gitu ya. Iya. Jawa Timur jadi Iya. ini salah satu Mungkin- jalannya ini. Iya. Pertama yang dijajaki ini. Iya betul. Berarti sinergisitas kembali ya Bu ya. Baik, kalau misalkan ini ada dari Mas Raden Sinyo, izin bertanya. Kalau boleh tahu alamat Dinas Koperasi itu di mana ya Kak? Kalau mau koordinasi. Ya. Nah, ini kembali lagi hampir sama seperti tadi ya dari Dinas Sosial. Kita pun juga dari Dinas Koperasi Provinsi ini kan juga bersinergi juga dengan Dinas Koperasi yang ada di kabupaten kota gitu ya. Kalau yang di Dinas Koperasi Provinsi lokasinya memang ada di Juanda ya, di Jalan Juanda di Sidoarjo. Kalau UPT-nya ada di Malang gitu ya, Jalan Ki Ageng Berintik. Nah, biasanya kalau misalnya ingin membentuk komunitas, kalau ke Dinas Koperasi dan UKM dan UMKM gitu ya, biasanya bisa lari terlebih dahulu, bisa mengarahkan terlebih dahulu ke kabupaten atau kota setempat agar nanti dalam hal pembinaan bisa lebih maksimal. Atau mungkin kalau untuk yang biasa berkomunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur gitu ya, UPT PTKS, mungkin bisa nanti melalui UPT PTKS untuk selanjutnya nanti akan didata seperti itu. Baik, berarti memang akan lebih apa namanya eratnya itu Iya. lebih baik ke kota dan juga atau kabupaten ya dari nanti kita akan bersinergi juga Bapak Ibu jangan khawatir. Kita bersinergi baik antar dinas koperasi dan juga antara dinas koperasi dengan dinas sosial. Itu nanti kalau dinas koperasi UMKM gitu ya, kabupaten kota nanti Bapak Ibu akan diupdate gitu ya, yang terbaru misalnya dari lingkungan setempat, semisal ada pelatihan, lalu semisal ada ya informasi-informasi terbaru dengan lokasi yang lebih terjangkau seperti iya. itu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Vita. Ya. Jadi untuk Mas Raden Sinyo, apabila ingin koordinasi langsung ke dinas kota dan juga koperasi yang ada di UMKM yang ada di kota masing-masing. Baik. Lalu apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Baik. Ini sedang menunggu. Nah, ini untuk Bu Vita lagi sepertinya ya. Baik. Berarti pilar-pilar ini mulai tertarik banget nih. Tertarik ya, Bu. Semangat motivasinya Motivasinya ada ya, Bu ya. meningkat ini. Baik. Dari Arif Dwi.
relawan Bapak atau Mas Arief Dwi relawan. Untuk pengurus perizinan, apa dibuka untuk umum dan persyaratannya apa saja? Silakan Ibu Vita. Ya, Mungkin apa namanya bisa menginformasikan. Ya, baik, terima kasih Pak Arief. Untuk yang pengurusan perizinan dalam hal ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dwi ya, pengurusan perizinan itu NIB. NIB ini kalau yang sekarang itu istilahnya gantinya kalau dulu Bapak Ibu familiar dengan istilah SIUP, PDP gitu ya, yang harus diupdate berapa tahun sekali. Kalau sekarang dari kementerian ini kita istilahnya adalah NIB, nomor induk berusaha. Nah, kalau untuk pengurusannya biasanya kita dibantu oleh tenaga pendamping gitu ya. Kalau untuk yang kita dari provinsi, tenaga pendamping di masing-masing kabupaten kota juga ada. Mungkin nanti kalau semisal ini bisa diinfokan saja lewat chat gitu ya Bapak Pak Arief ya tadi? Arief, Pak. Ya, Iya, Pak Pak Arief. Arief bisa diinfokan lewat chat atau bagaimana nanti. Jadi nanti akan dibantu oleh tenaga pendamping kami gitu ya. Dari UPT juga bisa untuk persyaratannya. Kalau untuk NIB itu dipastikan kalau Bapak Ibu memiliki lokasi usaha gitu ya, memiliki alamat email, NPWP, karena ada beberapa kolom yang Iya. perlu diisi gitu ya. Iya. Itu menu-menunya yang perlu diisi Iya. gitu ya. Nomor WA dan Nomor apa, WA, dan betul. email aktif Iya, seperti iya. itu. Karena nanti akan ada verifikasi ya, verifikasi dan konfirmasi juga. Iya, hal begitu. tersebut, gitu. Baik, seperti itu Bapak Arief. Terima kasih Bu Vita. Ya. Nah, ini dari Pak Dedi nih. Kalau membentuk suatu koperasi, bisa leader sektornya UPT PTKS Malang, sedang anggotanya adalah para pilar. Oke. Begitu. Bagaimana Ibu? Monggo boleh. monggo. Makanya untuk para pilar-pilar gitu ya yang lagi ada di Malang atau yang memang domisili di Malang, monggo ke UPT PTKS, kita diskusi, ngobrol-ngobrol, mau bangun apa nih? Mau koperasi, usaha kecil menengah, boleh monggo. Silakan datang ke PTKS, kita bicarakan lebih lanjut. Iya, begitu. Baik, Pak Dedi, nanti ini sudah langsung dapat izin loh dari Widya Suara UPT PTKS Malang, langsung saja apa namanya hadir. Nanti di sana bisa langsung diskusi ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi kan lebih enak begitu ya Bu Betul, ya, lebih bisa betul. lama yang ditanyakan juga bisa ini. Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh sudah. Baik, ini sudah apa namanya mau selesai ini Bu. Apa terkait dengan Nggak diskusi? berasa, Oh iya Mbak ya, Dwi. lama ya Bu ya. Rasanya sebentar. Sebentar ya Bu ya. Ya ngobrol-ngobrol santai kan ya tadi ya. Jadi kalau misalkan dari yang tadi sudah kita apa namanya obrolkan atau diskusikan, saya juga yang awalnya sedikit awam Ya. terkait dengan Pilar pilar sosial, sosial begitu. Jadi sekarang sudah tercerahkan begitu Bu. Berarti ternyata memang kalau misalkan digarisbawahi bahwa pilar sosial ini memang tidak apa namanya serta-merta mendapatkan money oriented, tapi juga terkait dari jiwa sosialnya yang tinggi seperti itu ya Bu ya. Karena kan memang tadi juga dijelaskan ada Tagana ya Bu ya. Tagana, lalu ada peduli disabilitas, Iya. peduli perempuan dan lain sebagainya. Satu pertanyaan lagi Bu. Bukan. Enggak, maksudnya dari saya, Oh, iya. bukan dari apa namanya Audiens, pemirsa ya. dan audiens seperti itu. Oke. Kalau misalkan nih Bu mendapatkan kesempatan nih sebagai pelatih atau mungkin guru atau dosennya UPT itu Widya Iswara, apa yang ingin Ibu berdua ini bagi untuk para pilar sosial agar memang wirausaha ini menjadi penopang hidupnya seperti itu Bu. Mungkin dari Bu siapa dulu nih? Monggo. Kok kayak baik, udah nggak apa-apa, sabar. dari saya Kita dulu ya. Monggo. Oke. Udah saling lihat-lihatan nih siapa dulu gitu ya. Nggak sabar ini Nggak sabar rasanya. nih gitu ya. Kayaknya gitu. Ya, Monggo. iya, kalau yang ingin dibagikan, kalau saya ya, kalau kami dari Widya Iswara UPT Pelatihan Koperasi dan UKM, yang jelas adalah terkait
pengembangan usaha gitu ya, terkait strategi pengembangan usaha. Karena hal ini sempat kemarin terjadi ketika terutama pada saat kondisi pandemi. Kondisi pandemi itu kan beberapa UMKM itu betul-betul harus survive gitu ya. Nah itu gimana sih pengembangan usaha nanti yang baik untuk para pelaku usaha nantinya gitu. Di sini ya ada beberapa istilah, ada model bisnisnya bagaimana gitu ya. Lalu kami juga ada misalnya nanti dalam hal penghitungan laporan keuangan UMKM itu seperti apa gitu ya. Nah di situ ya beberapa hal terkait dengan wirausaha yang nantinya insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Iya, Gitu ya. baik. Terima kasih Bu Sila. Berarti mengarahnya ke manajemen ya Bu Ya, ya? manajemen dan Akuntansi laporan keuangan, laporan ya. keuangan. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Kalau dari Bu, monggo Bu. Oh ya, kalau dari UPT PTKS sendiri, dari Widai Suara, harapan kami adalah motivasi yang dibangun dulu oleh pilar-pilar, supaya nggak takut untuk bisnis gitu. Nggak usah takut untuk bisnis, masalah nanti jalan ke depannya, tenang aja, kita didampingi oleh Dinas Koperasi, nggak usah takut. Ada pertanyaan kita langsung ke sini. Gitu ya. Yang penting niatnya dulu diluruskan, dibesarkan, dikuatkan tekadnya untuk usaha. Ayo kita jalan. Berarti kalau terima kasih Ibu Meril. Iya. Maksudnya yang Ibu Meril ingin sampaikan adalah terkait bagaimana pilar-pilar ini seharusnya sangat memiliki kepercayaan diri dan juga motivasi diri ya Bu untuk memulai terlebih dahulu. Karena kan kadang memang wirausahawan itu yang ditakutkan adalah gagalnya. Betul. Gagalnya terus ya Betul. Bu ya. Iya. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi. Kok saya jadi teringat. Bu, untuk meminimalisir kegagalan dalam berwirausaha itu seperti apa Bu kita? Ya, meminimalisir kegagalan ya dalam berwirausaha gitu ya. Yang pertama adalah yang kita pengelolaan SDM tadi itu ya, meminimalisir kegagalannya SDM-nya. SDM-nya itu biasanya wirausaha ini ya jadi direktur, ya jadi marketing, ya jadi operasional gitu ya. Jadi di situ perlu untuk tekad dan juga nantinya semisal usaha kita sudah semakin berkembang gitu, kita perlu untuk bantuan gitu. Misalnya kalau kita ingin secara online, nanti kita bisa dibantu oleh beberapa mungkin anak-anak muda gitu ya untuk dalam hal pemasaran online-nya gitu. Nah, lalu selain itu juga untuk meminimalisirnya juga secara finansial pastinya kita bisa memperhitungkan gitu ya keuntungan. Jadi kalau kita ingin menjual suatu produk gitu, kita bisa memperhitungkan harga netnya itu berapa gitu ya. Lalu nanti kira-kira kita mau ambil margin atau keuntungannya itu berapa gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Nanti kita dalam hal biaya produksinya dan biaya pemasarannya gitu. Mungkin malah lebih besar dibandingkan keuntungan kita gitu ya. Jadi ya hal-hal tersebut yang beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan gitu ya. Baik. Mungkin ada tambahan ya Mbak Silakan, Dwi dan Ibu. Mbak Vita ya. Iya. Untuk pilar-pilar sendiri jangan takut kalau usahanya ini, bisnisnya ini mengganggu kegiatan sosialnya. Karena ini bisa kita jalani berdampingan gitu ya. Dunia jalan, akhirat insya Allah juga jalan gitu ya. Iya. Jadi nabung nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Jangan takut jadi relawan sosial gitu ya. Yang sering ke lapangan nanti nggak perlu takut gitu ya memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti apa. Yuk kita bisnis. Iya, baik. Pokoknya harus yakin, percaya diri, Percaya dan diri. termotivasi ya Bu ya. Betul. Iya, baik. Semoga apa yang tadi kita diskusikan itu dapat Bermanfaat. bermanfaat kepada Bapak atau Ibu atau rekan-rekan dari pilar sosial yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur. Seperti itu ya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan kembali Ibu sebelum saya tutup untuk acara pada siang hari ini? Mungkin dari Ibu Merlin terlebih dahulu, Ibu. Oke. Mungkin ini ya untuk pilar-pilar tadi saya udah sampaikan. Ya. Untuk pilar-pilar kita ini bekerja dari hati. Pekerjaan sosial itu dari hati, dari niat yang terdalam. Kita nggak perlu mikirin dapat uang berapa, dapat apa gitu ya secara materi.
kepuasan batin kita dapatkan dari bekerja sosial. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari kita lakukan dengan UMKM. Iya. Gitu. Jadi ayo jangan takut lagi untuk berbisnis gitu ya. Tenang aja, kita didampingi oleh Dinas Koperasi. Yuk kita jalan, mari ke PTKS, kita diskusi mau bisnis apa, kita laksanakan itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Untuk Bu Vita, Bu, untuk closing statement-nya silakan. Saya singkat aja closing statement-nya. Tetap semangat Bapak Ibu. Apapun yang benar. Anda lakukan, insya Allah nantinya pasti akan memberikan pahala gitu ya, memberikan keuntungan, memberikan ya amal-amal baik Bapak Ibu nantinya pasti akan kembali lagi kepada Bapak Ibu. Jadi tetap semangat gitu ya. Semangat ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup saya ingin pantun. Oh, Boleh ya Bu? Boleh Bisa dong. cakep gitu ya Bu ya. Baik. Bunga mawar dihinggapi kumbang. Cakep. Di sungai bertemu buaya. Cakep. Tidak perlu risau, tidak perlu bimbang. UPT kami sangat terpercaya. Wah, cakep. Sekian dari kami dari podcast Bincang Santai pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada ataupun perkataan, sikap yang kurang berkenan bagi para pilar sosial yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya juga boleh ingatkan apabila ingin informasi terkait pelatihan dari UPT PKU KM Jatim ataupun UPT PTKS Dinas Sosial Jatim, bisa langsung mengikuti Instagramnya atau mungkin media sosial lainnya, atau mungkin langsung datang ke kantor yang terdekat seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.